syukru ala ni'amillah para sahabat sekalian. Allah telah menjadikannya kita berkumpul masuk di dalam halaqah zikir. Semoga Allah berkenan menerima apa yang dilakukan oleh kita. Sekalipun ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, Allah menghidangkannya sebuah hidangan masuk ke dalam disebut Raudhah min Riyadil Jannah, maka semoga kita disucikan, semoga kita diampuni segala kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan, ketidakmengertian dan kebodohan di dalam kehidupan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Para sahabat sekalian, barusan kita sudah mendengarkan dibaca sebuah kitab Imam Al-Ghazali dari Ihya Ulumuddin. Saya menggarisbawahi saja ini khatir, kira-kira seperti itu. Di dalam keadaan atau sebuah khatir yang berhubungan atau masuk ke dalam hati kita, seperti pengajian kita di masa lalu, itu berhubungan semuanya dengan jawarih. Akan tetapi kita atau insya Allah saya menerangkan lagi tentang pengalaman-pengalaman di dalam khatir ini. Terbagi atas dua bagian yang satu sama lain saling berhubungan. Baik, saya cepat saja membaginya. Yang pertama yang datang dengan baik, entah itu melalui pandangan kita atau melalui jawarih kita, pandangan atau pendengaran atau rasa sekalipun. Di minggu yang lalu kita menerangkannya tentang dua keadaan hati yang zahiran dan batinan. Ini masih ada di seputar itu. Ada khatir yang saya menyebutnya mahmudah saja. Berupa kebaikan-kebaikan dan membawa ke arah kebaikan. Maka malaikah berperan di sana. Berupa isyarat-isyarat di dalam khatir ini. Tergantung kadar atau berupa makom, kalau saya boleh menyebutnya, makom-makomnya. Itu akan berbeda apa yang dirasakan dan berbeda menurut gerak badaniah. Seperti apa yang dirasakannya dan difikirkannya. Itu berbeda setiap tahapan, setiap makom-makom kedudukan para pejalan. Misalnya makom awal, makom orang-orang awam, katakan seperti saya begini. Itu berbeda daya fikirnya, sekalipun itu baik. Maka berhubungan dengan daya hayal. Akal kita juga bermain. Bagaimana dengan yang buruk? Sama. Yang mazmumah. Syaitan pembawanya. Lebih berperan syaitan. Apakah yang mahmudah tadi syaitan ikut campur? Tetap ikut campur. Maka saya mengatakannya, yang khatir ini ada yang baik, ada yang buruk. Membawa ke arah kebaikan yang baik, yang mahmudah. Yang mazmumah membawa ke arah keburukan. Semua itu tertumpu di dalam hati dan mempunyai kesan.
tersimpan, tergores di dalam hati, dan bisa bangkitkan di kemudian hari. Saat itu ada hubungannya dan atau nada jiwa kita, daya hayal kita menyambung-nyambungkannya atas pengalaman yang kita alami, maka terkena. Entah itu yang baik, maka kita akan teringat memperbaikinya lebih baik dari sebelumnya. Entah itu yang buruk, maka nafsul imarah yang berjalan. An-nafs itu membawa ke arah kejahatan. Bukan kejahatan yang sangat jelas-jelas begitu terlihat jelas. Juga termasuk kejahatan-kejahatan yang halus yang penjahatnya sendiri tidak sadar akan keadaan ini. Yang sesungguhnya itu, yang menurut keadaan dia adalah, oh ini yang mahmudah. Tapi sesungguhnya ada mazmumah di dalamnya. Ini yang saya maksud tadi tetap keberkaitan. Di dalam an-nafs diri manusia, saya suka menyebutnya di permukaan hati manusia. Ada keserakahan di dalamnya. Ada keinginan memiliki sebuah kekayaan. Ada kepangkatan. Ingin dihormat-hormat. Ingin disebut orang alim. Yang berhubungan dengan orang-orang ahli agama. Jangan menganggap dia lolos dari hal-hal sesuatu. Khotir yang buruk dan syaitan ini tidak ikut campur. Ikut campur. Ada yang khotbah. Khotbahnya mungkin di masjid besar. Tapi dia menyindir-nyindir orang lain. Mengapa gerangan seperti itu? Seperti yang saya katakan tadi. Yang mahmudah dan mazmumah, keduanya ada syaitan, seolah-olah dia megang tombak ujub, ria, sum'ah, takabur. Satu lagi, ghaflah. Ini bisa membabat keempat yang tadi. Ghaflah inilah justru yang berbahaya. Bukan yang tadi tidak berbahaya. Itu sangat banyak cabangnya yang tadi. Ujub, ria, sum'ah, takabur. Saat berbicara, riaknya main. Seolah-olah dia hebat, seolah-olah dia pandai. Padahal tukang baca aja dia. Dia bukan pegawai, bukan pejalan sejati. Maka diperbuatlah gerak-gerak badaniahnya bagai orang alim. Karena keinginannya meluap-luap di dalam dadanya. Ingin disebut orang pintar. Ada lagi ingin disebut orang pintar untuk meraih harta benda yang ada di permukaan tadi. Ingin lagi disebut orang pandai. Ini kepangkatan yang saya katakan tadi. Tombak-tombak syaitan itu siap-siap dia bermain. Di dalam yang mazmumah, yang keburukan-keburukan, termasuk yang mahmudah, apalagi syaitan tidak ridha. Jangan sampai para pejalan ini menanjak makomnya, maka terus diganjal di mana-mana. Di dalam peribadatannya. Minggu lalu saya menyebutnya, maaf, sekalian kalian mengumpat di tempat yang gelap, yang sempit, yang tiada makhluk, khayalnya berjalan. Latifatun nafsun natika, anatik. Angan-angannya bermain. Ilmunya ada. Karena dia masuk di dalam, kalau para ahli Naqsabandi, masuk ke dalam latifatul akhfa.
Makluf, dia masuk. Dia melebur. Bangkit ilmu pengetahuan. Karena Allah telah menurunkan kegagahannya untuk beribadat di sana. Merasa dekat dengan Allah. Merasa setiap ada gerakan apapun Allah hibahkan ilmu-ilmu pengetahuan. Sudah berbeda karena disitulah tempat berkumpulnya ilmu pengetahuan. Syaitan bertambah galak di situ. Maka di dalam Latifatul Akhfa, musuhnya terbesar adalah riya. Karena betapa lancarnya dia. Lisannya. Daya fikirnya. Hujan ilmu pengetahuannya yang disibak-sibakannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala-pahalanya. Lalu syaitan tidak ridho, menyerangnya dengan riya. Maka apabila dia menjadi manusia ghaflah, lalai, dia taburkan kejahatan-kejahatannya. Lalu judulnya berubah menjadi an-nafs yang tadi. Manusia biasa, ingin dipuji, ingin kaya, ingin macam-macam. Apabila ada orang yang kurang hormat kepada kita, tidak nyaman hatinya. Manakala kita memberikan sesuatu, orang yang tiada berterima kasih, tersinggung dia. Maka dia berbicara, an-nafs lagi. Wah, sudah saya bantu dia, tapi dia begini. Bukan menyelinap. Bukan ngumpet kita dari sergapan-sergapan syaitan di dalam perjalanan kesucian, di dalam perjalanan ilmu tasawuf ini. Betapa ranjau di dalam setiap kita menggeserkan kaki kita. Semua syaitan bersiap-siap, kita tidak boleh maju. Maka zikir tidak ada lagi obatnya. Zikir. Apa gerangan? Untuk mengejar yang maha tinggi. Sabihisma rabbikal a'la. Itu bagaimana kita menyebut nama Allah itu yang diperintahkan oleh Allah sendiri. Menyebut Allah yang maha tinggi itu. Itu adalah tujuan kita. Itu adalah tujuan kita. Mengapa engkau terganggu dengan campernik? Campernik apa bahasanya? Saya dengan tetelan-tetelan di perjalanan yang mengganggu. Semua judul dari an-nafs ini adalah keinginan. Maka judulnya an-nafs itu. Keinginan yang ada di permukaan hati kita. Susah untuk selamat. Bagaimana pula kalau kita mengendorkan peribadatan kita? Hilang dari dawamuz zikri wa dawamun ubudiyah. Itu saya selalu ingat-ingatkan karena itu modal para pejalan. Jangan putus engkau berzikir. Dawam zikir. Dawamun ubudiyah. Ubudiyah bukan ibadah biasa. Ibadah yang di atas kebiasaan. Terperbaiki. Setiap peribadatan akan memperbaiki peribadatan-peribadatan kepada berangkat yang lebih tinggi lagi perbaikan-perbaikan itu. Agar kita mencapai abudah. Ibadah, ubudiyah, abudah beda lagi. Maka riyadah dan mujahadah ini tetap harus kita pegang.
Daripada kita berbicara yang berbelit, yang jauh-jauh tentang keadaan diri aja. Bagaimana kita akan arafa rabbahu, akan mengenal dia Allah. Arafa an-nafs saja, arafa nafsahu saja. Diri kita aja kita tidak mengerti, banyak lolos, banyak lepas dari khatir yang datang. Membangkitkan, ada rasa dendam di dalamnya. Ada ketidaknyamanan. Belum lagi yang was-was. Belum lagi kita meniti kehidupan di atas bumi ini. Banyak yang tidak enak. Berbanding dengan nyamannya itu dengan keenak. Ini bukan negeri untuk berenak-enak di sini. Dunia ini kotor ini isinya. Diisi dengan yang dilihat di atas bumi ini oleh kita. Terdengar suara-suara isi bumi semuanya. Yang terlihat juga isi bumi. Semua menggores di dalam hati. Dan melesat menjadi daya hayal-hayal tertentu menurut keadaan dan sifatnya masing-masing. 1000 manusia, 1000 rasa, 1000 sifat, dan 1000 bentuk keinginan. Menurut kadar keadaan komposisi an-nafs kita yang ada. Maka semuanya bersihkanlah dengan zikrullah. Bersihkanlah dengan tidak ghaflah, tidak lalai. An-natik ini. Angan-angan itu. Wah, kalau begini, bisa begini, dan habis waktu kita. Baik, ini berupa kejahatan-kejahatan. Kita sempat berbicara di bawah dengan Om Edi, dengan sahabat-sahabat. Tadi saya diingatkan sama Dokter Arbain. Nah, termasuk urusan sholat, urusan toharoh, baru mau bersuci. Itu syaitan udah ikut campur. Bersucinya sembarangan. Sembarangan, wudhu sembarangan. Sholat sembarangan. Ingin cepat selesai. Gundah di dalam hati. Bicara terus. Sekarang sudah rakaat segini, tinggal segini lagi. Ini mahmudah ini. Orang sedang dalam keadaan kebaikan. Dalam keadaan ibadat kepada Allah Ta'ala. Syaitan dengan tombak yang saya katakan tadi tetap terus menyerang agar sholat kita rusak. Di dalam latihan-latihan sholat saya sering banyak bercerita tentang itu kepada para sahabat. Saya akan ceritakan mungkin apa belum kalau di ini ya saya ceritakan. Dilatih di dalam sholat. Kamu kan sudah mengerti katanya. Ditanya, apa itu ihsan? Oh iya, ihsan itu apabila kita sedang sholat, seolah-olah kita melihat Allah. Sekalipun ini zat laisa kamitslihi syai', tidak bisa diperumpamakan apa-apa. Kalau tidak begitu, nah ini sewaktu Rasulullah menjawab kepada Jibril alaihissalam, Sayyidina Jibril alaihissalam. Kalau tidak bisa begitu, sesungguhnya Allah melihat kita. Coba katanya. Ini kan sedang latihan sholat. Coba kamu sholat yang khusyuk, yang baik. Ayo baca dulu apa? Biasa para ahli thariqah membaca, ya Allah ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka ya arhamar rahimin.
Ya Allah, ilahi anta maksudi. Hanya engkaulah yang kumaksud, ya Allah. Wa ridhoka matlubi. Hanya ridhomu yang kuharapkan, ya Allah. Atini, bisahkanlah mahabbataka, mencintaimu, ya Allah. Wa ma'rifataka, mengenalmu, mengenal engkau, ya Allah, dengan sebenar-benarnya. Mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Ma'rifah. Ma'rifah pun bertahap-tahapan. Ya Arhamar Rahim, wahai engkau yang maha pengasih dan maha penyayang, ya Allah. Ma'rifah pun bertahap-tahapan. Ada orang mengagungkan Allah seperti ini keagungannya. Orang lain yang lebih tinggi lagi makomnya saat dia dalam peribadatan seperti itulah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan saya bicara tadi. Salah satu ayat Al-Qur'an, Sabbihisma rabbikal a'la. Yang maha tinggi Allah taala. Nah, ini adalah tahapan-tahapan di dalam ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Berarti ilmu yang menghunjam, yang Allah pula yang memberikannya, yang menghunjamkannya. Saat apa yang dibicarakannya, itulah yang dirasakannya. Lalu seorang anak kecil, coba kamu katanya yang khusyuk ya, sholat, aku perhatikan. Ayo, mulai takbir dari takbir. Allahu Akbar, awas katanya, ihsannya harus baik. Allahu Akbar. Sudah, enak, sudah katanya. Sudah, belum katanya. Belum, kurang. Coba kamu yang lebih baik lagi katanya. Ini seorang saya ini yang menyuruh kepada murid anak kecil. Ayo, coba yang baik. Allahu Akbar. Apa yang kamu rasakan? Saya bilang, ini lebih enak, khusyuk. Ihsannya bagaimana? Iya, udah nyaman katanya. Apa saya ini bilang? Kamu celaka malah katanya. Astagfirullahaladzim. Ya anak-anak, namanya masih anak-anak. Mungkin orang tua yang sudah aki-aki juga kaget kalau dibilang begitu. Apalagi ini anak-anak. Kamu celaka katanya. Kenapa celaka? Tadinya sudah gembira seolah-olah ingin dipuji ini. Dia berharap dipuji. Yang ini sudah oke. Oh nah itu sudah baik. Harapannya seperti itu. Perhatikan di situ ada harapan. Ada keinginan. Dinilai bagus. Ternyata ada yang tidak terlihat oleh kita. Di dalam yang mahmudah ini. Ada mazmumah. Karena syaitan ikut campur. Lalu anak kecil ini bertanya, Aki, kenapa seperti itu? Aku sudah berusaha tadi. Kenapa Aki juga bilang ini celaka malah? Ya kamu celaka karena kamu menilai salatmu sendiri bagus. Sesungguhnya yang menilai salatmu itu Allah Subhanahu wa taala. Sadar si anak kecil sambil bertanya lagi. Jadi kalau itu aku harus bagaimana? Serba salah ini, begini salah dan begitu salah. Sesuatu yang jarang terlihat dan terasa oleh orang awam. Lalu diterangkan lagi, kau kembali kepada doa munajat. Ilahi anta maksudi. Hanya engkaulah yang kumaksud. Bersih dan jernih. Hanya Allah saja yang dimaksud. Waridhoka matlubi. Hanya ridhomu yang kuharapkan. Berarti, ya Allah, inilah salatku seperti ini. Bukan aku menilai ini baik dan tidak. Harusnya seperti itu.
Oh, jadi sekarang bertambah mengerti. Yang kita tidak tahu, yang kita tidak mengerti, yang kita tidak merasakannya, tetapi ada sang mursyid yang mengerti tentang itu, lalu dia mengajarkannya. Tetaplah engkau jadi budak sejati yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ridhoilah peribadatanku ini. Inilah keadaan kita yang seharusnya. Maka obatnya tidak ada lagi. Dawamu zikri wa dawamun ubudiyah. Semoga ini bermanfaat bagi khususnya bagi saya yang banyak bicara dan bagi sahabat-sahabat yang ada di sini. Semoga Allah mengampuni kita yang terlalu banyak keinginan macam-macam dan semoga Allah mensucikan kita dan Allah berkenan menerima sebagai peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.